Walladzina hajaru fi sabilillahi. Adapun mereka yang melakukan hijrah di jalan Allah, kalau pada zaman sahabat Nabi adalah kaum muslimin dari Makkah menuju Madinah, hijrah di jalan Allah, thumma kutilu au matu, ternyata dari awal langkah hijrahnya dia mati, terbunuh. Bagaimana kisah orang semacam ini? La yarzuqannahumullahu rizqan hasanah. Allah akan berikan kepadanya rizqan hasanan, satu karunia yang bagus. Sebab rezeki itu ada yang tidak baik juga. Karena dikatakan barang haram disebut juga rizki. Halalan ada thayyibah, ada yang tidak halal juga bagian daripada rizki. Maka ada rizki yang menghantarkan kita kepada kemuliaan. Itu yang kita rindu, rizqan halalan thayyibah. Dan nanti kalau yang hasan sesungguhnya ya surga. Tidak ada jeleknya, rizqan hasanah. Ini adalah motivasi orang untuk segera mengambil langkah hijrah. Jangan menunda. Sebab selangkah hijrah yang telah diambil kemudian ajalnya tiba, sudah dianggap sampai dia. Ini ceritanya luas tentunya. Harus kita beri makna yang luas dan harus kita fahami yang luas. Karena Al-Quran luar biasa. Akan menjadi obat bagi siapapun yang rindu obat dari Al-Quran. Orang yang berkecimpung dalam dunia riba misalnya, dengan harta yang miliaran bahkan triliunan, kemudian kesadarannya tiba, lalu dia ingin berhijrah. Tidak, bisnisku yang ada ribanya harus aku hentikan. Nawaitu, aku niat sekarang. Dia baru melangkah, mati, sudah diampuni, beres urusannya. Baru mau hijrah. Baru mau hijrah, belum tuntas semuanya. Tapi niatnya, Allah Maha tahu. Ini. Tsumma qutilu, mati sudah. Dibunuh atau mati. Ini kan gambaran hijrah pada zaman Nabi itu, hijrahnya adalah dari Makkah ke Madinah. Hijrah fisik. Kalau kita maknai lebih luas, hijrah fisik, ya hijrah fisik dan makna. Sehingga siapapun dari kita yang berada di wilayah ketidakbaikan, apakah fisik kita atau perilaku kita dalam ketidakbaikan, jangan menunda untuk hijrah. Karena kita tidak tahu kapan ajal akan tiba. Sungguh sangat mengerikan jika ternyata ajal tiba dalam keadaan kita dalam wilayah kehinaan. Lalu su'ul khotimah. Siapapun yang pernah melakukan dosa, jangan turuti hawa nafsu, terus berlarut dalam dosa itu, bergegaslah menuju pengampunan Allah. Hijrah. Hijrah hakiki, bukan hijrah action. Kan ada hijrah action hari ini. Hijrah. Sehingga kalau sudah masuk grup hijrah ini sudah naik pangkat. Bisa menggoda muslimah thayyibah. Bisa menggoda laki-laki. Hijrah hanya action saja. Bisa saja. Kenapa? Sebab kan dalam kisah hijrah kan ada hadis. Man kanat hijratu ila dunya yusibuha au imratin yankihuha. Ada model-model orang hijrah ya. Nabi kan menyebutkan hijrah. Ada orang hijrahnya hanya untuk mencari perempuan, dia dapat perempuan. Untuk cari dunia, dapat dunia. Ada orang hijrahnya niatnya macam-macam. Man kanat hijratu ila Allah wa rasulihi wa hijratu ila ma hajara ilaihi. Kalau orang niat hijrahnya karena Allah dan Rasulnya, dia akan mendapatkan Allah dan Rasulnya. Ya tergantung niatnya. Maka hijrah yang hakiki, yang sejati, dan sungguh-sungguh dari dalam hati niat untuk meninggalkan
wilayah ketidakbaikan yang saat ini lagi digeluti dengan kemaksiatan. Maka jangan menunda hijrah, hai hamba Allah. Kita tidak tahu di mana. Kita tidak tahu kapan ajal kita. Berbeda-beda di antara kita. Berdoa memohon umur panjang, ya tetap. Akan tapi pun demikian, sepanjang-panjang umur kita punya akhir. Dan di antara kita tidak tahu di mana kain kafan kita itu. Ada kain kafannya yang masih ditanam di India sana, katunnya. Ada kain kafannya ruang sudah dipintal di Thailand sana. Ada kain kafannya sudah masuk di Indonesia, di Jakarta sana, di Bea Cukai sana. Ada kain katunnya sudah masuk ke toko di samping rumahnya. Ada kain katunnya sudah digunting, Masya Allah. Ada kain kafannya di hari ini yang sudah dikenakan, lalu dihantarkan ke liang lahat. Dan itu tidak tahu di mana kain kafan kita saat ini. Kita akan mati, maka jangan biasa menunda untuk tobat. Menunda hijrah. Dan Allah Maha Kasih dengan ketulusan niat hijrah Anda, lihat disebutkan. Barang siapa yang sudah bersemangat untuk hijrah, belum sampai kepada tujuannya, baru langkah-langkah awal hijrahnya, kemudian dicabut nyawanya oleh Allah, langsung surga dia. Mendapatkan kemuliaan. Dan orang hijrah ini adalah mujahadah, jihad nafas, memerangi hawa nafsu. Bukan dia runtuh dalam bisnisnya lalu hijrah. Kan ada orang hijrah menuju yang halal karena runtuh. Misalnya bisnisnya kolab, kelilit utang dan sebagainya. Lalu kapok, aku tidak urusan dengan riba. Masih lumayan dia. Allah angkat dia tapi dengan cara dijatuhkan dulu. Tapi ada yang dalam keadaan jaya, tegar-tegarnya dalam ekonomi bisnisnya, dia sadar kalau itu tidak baik, aku harus berubah. Dahsyat orang ini. Dahsyat orang ini. Berpikir untuk kemuliaan. Baru melangkah kok meninggal dunia sudah diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa inna Allah lahu khairur raziqin. Dan juga Allah adalah zat-zat yang maha baik dalam memberikan rezeki di antara pemberi rezeki. Kaidah di dalam Al-Quran itu, kalau ada sifat Allah tapi kok dalam bentuk jamak, itu menunjukkan nanti di dunia, kalau kita cermati, ada selain Allah yang diberi oleh Allah sifat seperti itu. Contoh Ar-Raziqin, yang maha pemberi rizki yang sejati adalah Allah. Tapi Allah kadang menjadikan si fulan kaya untuk bisa memberikan rizki kepada anak istrinya, tetangga, sanak, kerabat, dan saudara. Semuanya kalau kalimat di dalam Al-Quran nanti ada. Disebutkan, hanya bedanya disebutkan Raziqin kan banyak, pemberi rizki banyak. Tapi pemberi rizki yang hakiki hanya Allah, dzati. Adapun yang lain karena Allah berkenan, Allah mau memberi, Allah memberikan kesempatan kepada hamba tersebut dengan kecerdasan dalam mencari rezeki, lalu dia bisa memberi yang lainnya. Khairur razikin, tapi Allah zat yang maha pemberi rezeki. Ya karena Allah zat yang maha pemberi rezeki, maka tentu rezeki yang diberikan adalah sebaik-baik rezeki. Tadi rizqan hasanan. Lah karena itu sebaik-baik rizki jangan dibandingkan dengan segala yang Allah berikan yang di dunia. Oh tidak. Tapi pemberian Allah di akhirat nanti, di saat tidak ada lagi pemberi rizki kecuali hanya Allah. Maka para ulama di saat menerjemahkan rizqan hasanan di sini langsung surga. Kenapa? Ada ayat bawahnya. Di dunia rizki banyak yang Allah hamba yang memberi rizki, manusia memberi rizki, dan bagus rezekinya, orang kaya dermawan, orang kaya sedang berbagi. Tapi ada khair raziqin, Allah zat yang maha bagus, dan rezeki dari Allah tentu rezeki yang sangat bagus. Lalu rezeki apa itu? Surga. Di saat tidak ada lagi pemberi, Allah sudah tidak mengizinkan lagi kepada siapa untuk berbagi rezeki. Khairur raziqin, sebaik-baik pemberi rezeki. La yudkhilannahum mudkhalan yardawnahu.
mudkhalan yardawnahu wa innallaha la'alimun halim. Nah, kalau sudah orang menuju jalan hijrah, yang menuju jalan hijrah, yang menapakkan kakinya di jalan hijrah dengan sungguh-sungguh, maka yakini makna ini. Tampak berat, tapi Allah akan berikan kekuatan kepada Anda kalau Anda serius. Suatu ketika ada orang ingin hijrah daripada urusan riba karena hartanya sangat melimpah, dia perlu waktu 10 tahun. Dan Allah bantu. Setelah tuntas 10 tahun, dia syukuran. Dan syukurannya pun tidak kira-kira. Membuat sesuatu yang besar untuk umat dari hartanya. Maka orang yang meremehkan dosa nggak akan bisa tobat saja belum, mana mungkin mensyukuri atas tobatnya. Coba, yang masih bergelimbang dalam sesuatu yang tidak baik, dia dalam ketidakbaikan. Tapi seorang hamba yang sudah diambil oleh Allah dalam kemuliaan, lihat, dia dalam wilayah bisnis tidak baik, ada urusan riba, ada urusan bisnis yang kurang benar dan sebagainya. Dia menyadari itu semuanya, kemudian dia berusaha untuk mengentaskan dirinya dari kubang kehinaan itu. Maka di saat benar-benar terentaskan girangnya, tidak kira-kira, senangnya luar biasa, syukuran. Sudah baik diangkat oleh Allah dari kubang keharaman, setelah itu dia bersyukur karena karunia Allah, kebaikan di atas kebaikan. Dan kemudian setelah itu apa? Akan dibukakan segala pintu kebaikan. Makanya kalau orang hijrahnya sejati, tulus, itu akan dibukakan oleh Allah pintu kebaikan dan akan Allah mudahkan. Kalau sungguh-sungguh, alladzina jahadu finna walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana, yang bersungguh-sungguh jihad di dalam menuju jalan Allah, menuju Allah, hijrah kepada Allah. Nah, maka niscaya Allah akan memberikan jalan menuju Allah, sampai kepada Allah. Ini makna la yudkhilannahum. Maka orang yang serius di dalam berhijrah, niat hijrah, akan Allah masukkan nanti kemana? Mudkhalan, tempat-tempat. Jadi Allah akan mau jadi pejabat, benar akhirnya, jadi pengusaha, oke, ini mudkhalan yardawnahu. Allah ridha, tapi orang itu juga nyaman karena sesuai dengan keimanan yang ada di dalam hatinya. Sehingga yang niat hijrah, lihat, yang semula kayaknya, makanya kalau belum hijrah dari dunia riba misalnya, kayaknya sempit banget, modal sempit, ini sempit, ya susah, nanti gimana saya berkembang dan sebagainya. Oh, terus. Akan tapi di saat seseorang sudah mulai masuk wilayah hijrah, Allah akan buka. Ternyata peluang-peluang bisnis yang bersih dan halal besar manfaatnya ada. Sehingga dia akan masuk dalam keadaan dia ridho. Oh, ini bisnis yang aku cari. Ini bisnis yang aku rindu. Kenapa? Rindu dari hati yang penuh keimanan yang telah hijrah tersebut. Mudkhalan yardawnahu. Dia melakukan satu pekerjaan dalam urusan bisnisnya misalnya, oh dia senang, dia nyaman, dia tentram. Hanya yardawna, dia senang. Bukan sekedar pekerjaan halal, tidak. Ada kerjaan halal tapi aku gak senang, ada. Karena dia belum masuk wilayah hijrah. Dia masih ada keraguan-raguan, ada kebimbangan. Sehingga orang-orang yang sudah hijrah dengan benar, kalau dimasukkan dalam wilayah kehalalan, itu akan dirasakan sebagai sebuah kenikmatan. Sehingga lihat, unik, biarpun harus dibayar. Karena itu nikmat. Biarpun harus dibayar. Dengan sepenggal hartanya. Karena semacam itu. Kenapa? Dia sudah menemukan kenikmatan. Yang ia rasakan, yardawnahu dia riyad. Wa innallaha la'alimun halim. Allah itu maha mengetahui akan hamba-hambanya. Kami mencontohkan dalam urusan bisnis, bukan urusan bisnis, apapun. Yang biasa dengan keharaman matanya diumbar dengan melihat aurat yang haram, kemudian tontonannya, syahwatnya liar dan sebagainya. Kemudian dia hijrah, ya Allah, aku ingin berhenti dari kehinaan itu. Aku kapok, aku tidak mau lagi. Dan serius dia bertobat.
Bukan tobatnya pembohong. Yang sambil bertobat katanya lesannya lesan tobat, tapi otaknya masih kotor dengan dosa-dosa yang telah disimpan di pikirannya, bahkan di hatinya, untuk melakukan kembali atau paling tidak menyesalinya. Kalau penyesalannya bohong, dia tidak akan mendapatkan mudkhalan yardaunahu, sehingga kebaikan yang lain pun juga tetap susah. Tapi lihat, dari kehinaan apapun, dari dosa apapun, lihat, yang berhijrah dari minuman keras, dia mengatakan ini haram, murka Allah, sabu-sabu segala macam tidak boleh, ini murka Allah, aku akan hijrah. Dia akan menemukan minuman-minuman halal yang ada di muka bumi, ini akan menjadi suatu yang nikmat bagi dia. Dia akan puas dengan minuman-minuman yang halal dan sehat pada akhirnya. Yang menghindar dari kehinaan tadi, matanya sering melihat syahwat atau bahkan kepleset dalam zina ini dan sebagainya, dia bertobat dengan sesungguhnya dan sudah merasakan itu pahit, itu kehinaan, maka ketahuilah bagi mereka halal adalah sangat indah. Bahkan di saat menemukan halal, itu keindahan, yang kebaikan yang ia pun senang. Tapi kalau tobatnya yang tobat bohong, lihat, seolah-olah dia adalah bertobat, tapi dia belum menyesali dengan sesungguhnya, belum hijrah dengan kehinaan. Mungkin naudzubillah pengalaman zina segala macam dan seterusnya. Lihat, biarpun nanti diberi sesuatu yang halal, naudzubillah, dia dengan yang halal ternyata masih kebayang yang haram, sehingga halalnya pun ternyata tidak ia ridhoi, bukan yardaunahu, bukan ia puas dengan kehalalannya. Sampai dalam kehidupan rumah tangga pun juga demikian. Jika orang yang sudah punya halal lalu dia masih dengan haramnya, maka ketahuilah halal yang sesungguhnya tadi menjadi bukan sesuatu yang ia ridhoi, menjadi tidak nyaman bagi dia. Sehingga ada mungkin orang yang sudah punya istri halal, dia lebih senang melihat yang haram, biarpun tontonan. Maka kami selalu ingatkan, tontonan yang haram merusak, sehingga istrinya pun menjadi sudah tidak indah lagi bagi dia. Tapi coba ke dia hijrah, saya tidak boleh melihat yang haram. Oh, haram tidak boleh, baik di handphone atau di alam maya atau di alam nyata. Tidak. Maka yang halal yang Allah berikan akan semakin indah. Itulah makna yardaunahu, dia ridho dengan kehalalan yang Allah berikan. Tapi orang yang punya halal masih mencicipi yang haram, maka pun dia sering tidak ridho dengan kehalalannya, sehingga ia mencari kepuasan di luar yang halal. Naudzubillah, karena belum hijrah. Dan orang maksiat pun ada halalnya memang. Dia maksiat dalam zina, tapi ya makanannya masih halal. Tapi orang mungkin maksiat dengan korupsi, tapi dia bajunya masih halal, yang karena hadis hasil panen bisa. Bukan itu yang dimaksud, adalah yang maksud di sini, kalau orang sudah hijrah dari sebuah keharaman, maka kehalalan yang sejenis keharaman, maka baginya akan terasa indah dan sangat memuaskan. Dari minuman ya ke minuman, urusan syahwat ya syahwat. Nah seperti itu maksudnya. Hijrah dari sesuatu yang saat itu digeluti dari keharaman. Karena orang kalau melakukan keharaman dengan syahwatnya, baik minuman dan sebagainya, dia menikmati saat itu. Dia bisa tertawa riang. Kemudian hijrah yang sesungguhnya, maka ketahuilah halal yang ditemuinya akan terasa indah baginya. Yardaunah. Wa innallaha alimun, Allah Maha tahu tentang hambanya. Karena Allah Maha tahu ya, antara yang tobat beneran dan yang tidak tobat beneran, Allah juga tahu. Maka yang nggak tobat beneran ya nggak mendapatkan keterangan dari Allah. Allah Maha tahu tobatnya bohongan kok. Sehingga kadang tobat pun lihat tidak segera ada penyesalan. Mohon maaf ini. Kadang-kadang penyesalan ini adalah menunda-nunda penyesalan. Kalau orang nyesalnya menunda, itu sesungguhnya harus koreksi diri. Dia tidak punya tobat. Penyesalan itu spontan, sehingga penyesalan itu adalah awal. Di saat dikagetkan dengan dosa, dia langsung itu. Bukan penyesalan karena takut. Takut nanti saya dihukum
dipecat dari kerjaan saya, dari ini. Takut kepada saudara, suami, istri, takut kepada manusia, itu bukan penyesalan. Takut ketahuan orang, sehingga aku berjanji akan berhenti. Sebab kalau aku terus begini pasti nanti akan ketahuan. Enggak deh, loh bukan karena Allah. Maka dia tidak akan menemukan sesuatu yang menjadikan dia lega. Allah Maha tahu ini tobat beneran atau tidak. Mana penyesalanmu? Orang di kiri kanan kita bisa kita bohongi dengan derai air mata. Tapi Allah melihat hati kita. Maka yang dibahas di sini adalah tobat sejati, tobat tulus. Dan Allah Maha tahu dan juga Allah Halim. Halim apa? Penuh dengan kasih. Halim itu maknanya luas sekali. Kalau orang punya sifat halim itu sabar, enggak mudah marah-marah dan sebagainya. Ini ada hubungannya dengan siksa. Halim itu Allah Maha penyabar, tidak akan menyiksa hambanya biarpun dosanya banyak, tapi kok dia telah bertobat. Seperti antara manusia kita. Orang tuamu tidak marah lagi kepada anak, kepada dirimu yang telah bersalah. Kemudian engkau minta maaf kepada ayahmu. Maka sifat halim, sifat hilim. Hilim itu adalah sabar. Dan itu kalau manusia dilatih. Kalau Allah zat yang maha penyabar. Sehingga tidak akan menyiksa hambanya yang katanya dosa dalam kehinaan sehina-hinanya. Tapi kok tobat. Kalau kita masih ada keselnya. Iya, maafin. Tapi kamu jangan apa itu. Masih ada katanya memaafkan. Kan kita gitu. Maafin, ya maafin sih maafin, tapi jangan diulang lagi. Masih ada ancaman begitu ya. Maafin ya maafin, tapi aku masih ada marah. Tapi Allah Halim tidak seperti sampai disabdakan Nabi, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Orang bertobat dari dosa seperti orang tidak pernah punya dosa. Halim. Dan halimnya manusia dipelajari, kama annal ilma bit-ta'allumi fa innal hilma bit-tahallumi. Kalau ilmu diperoleh dengan cara belajar, diasah, maka sifat penyabar juga perlu diasah. Kemarin marah 3 kali, ya sekarang minggu depan 2 kali. Berarti minggu berikutnya tinggal sekali. Akhirnya minggu berikutnya tinggal setengah marah. Harus ada perubahan dong. Untuk menjadi satu sifat yang mendarah daging dalam diri kita. Al-Halim, Al-Him. Dzalik. Begitulah kisahnya. Dzalika, begitulah ceritanya. Orang baik dengan kebaikannya, orang hijrah, orang kafir dan seterusnya. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersholawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.